Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang produk kreatif dan kewirausahaan, rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Dalam pembelajaran ini, Bapak harapkan nanti kalian bisa mempelajari pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan prototipe. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan desain prototipe dalam kemasan produk secara tepat dan cermat serta disiplin. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, menganalisa tahapan konsep desain prototipe kemasan produk dengan tepat, cermat dan disiplin. Yang keempat, kalian bisa merancang apa itu yang namanya prototipe, dari mulai desainnya ataupun bahannya dan juga yang lainnya. Yang kelima, kalian bisa mengkreasikan konsep desain prototipe itu bagaimana bentuknya dan juga bisa menciptakan. Sehingga dalam pembelajaran ini, pertama mungkin kalian bisa menjelaskan, yang kedua bisa mengklasifikasikan, yang ketiga bisa menganalisa, keempat bisa merancang, mengkreasi dan juga mencipta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prototipe? Nah, di sini nanti kalian jelaskan, prototipe itu adalah bentuk dasar dari sebuah produk terhadap tahapan yang sangat penting dalam rancangan pembuatan produk. Karena prototipe ini menyangkut ke dalam keunggulan produk yang akan kita pasarkan untuk menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Jadi, prototipe ini harus betul-betul kalian analisa bentuknya, desainnya, ataupun bahannya, dan lain sebagainya. Lanjut, ini prototipe memberikan gambaran bagaimana memberikan jawaban yang spesifik sehingga penciptaan produk dapat diulang atau diperbaiki sebelum menjadi produk akhir. Nah, di sini perlu kalian ketahui, ketika kita membuat sebuah prototipe, gambaran yang akan kita buat di dalam produk ini, sebelumnya kita analisa dulu. Jangan sampai ketika nanti kita berikan kepada konsumen, si prototipe ini mengalami kegagalan. Nah, di sini haruslah ada beberapa analisa atau beberapa yang bisa kalian kerjakan sebelum menjadi sebuah prototipe ini. Di sini pengertian desain produk. Dalam terjemahan di industri desain bisa disebut juga dengan desain kemasan atau sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, sampai dengan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Yang kedua, ada desain produk. Nah, desain produk ini hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Nah, ini yang kedua ini, desain produk itu kita teliti dulu bagaimana si produk ini yang akan kita kembangkan sebelum menjadi sebuah rancangan yang nyata. Jadi betul-betul nanti bisa menghasilkan sebuah penghasilan yang memang setidaknya kalian nanti bisa kembangkan dan juga bisa menghasilkan laba. Itu yang disebut dengan desain produk. Yang selanjutnya, bagian desain produk. Nah, perlu kalian ketahui, di dalam bagian desain produk itu bisa menjelaskan mendesain produk yang benar-benar baru. Intinya kita jangan meniru ataupun melihat produk dengan rancangan atau sketsa yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi jangan sampai ketika kalian membuat desain produk, kalian meniru 100% desain yang sudah ada. Itu yang tidak dibolehkan. Karena materi sebelumnya, yaitu tentang hak kekayaan intelektual, juga dibahas. Ketika hak kekayaan intelektual itu kita buat, atau kalian sudah tahu bahwa hak itu punya orang lain, tetapi kalian memaksa untuk mencuri hak tersebut atau pembuatan hak cipta orang lain, itu nanti masuknya ke dalam perundang-undangan. Karena di sana ketika kita sudah bisa membuat sketsa yang benar-benar baru, berarti kita tidak masuk ke dalam intinya melanggar lah. Intinya melanggar ke dalam hak kekayaan orang lain. Itu. Yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign atau melakukan pengembangan terhadap
desain produk yang sudah ada. Nah ini boleh ketika kita mendesain produk, asal jangan sama persis 100% dengan yang aslinya, itu bisa lah. Asal ketika kita tahu bahwa produk itu punya orang lain, bagaimana cara kita bukan menyamai ya, intinya membuat produk yang baru, tapi membuat produk, tapi hampir bukan bukan sama dengan produk yang orang lain punya, tapi kita punya desain baru. Intinya produknya tetap sama, cuman dalam desain kemasan ataupun ataupun rasanya pun agak sedikit berbeda lah. Yang punya kita lebih nikmat atau punya kita lebih tampilannya lebih wow, itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Jadi bagian desain produk itu yang pertama kita benar-benar produk itu benar-benar baru, dan yang kedua si produk itu kita redesign atau melakukan pengembangan terhadap produk yang sudah ada. Itu ya. Yang selanjutnya ada maksud desain produk. Dari tujuan kita mendesain produk, yang pertama menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan sebuah produk. Contoh di sini, ini ada produk produk Pampers, tapi ketika ada bolong dan juga ada tarikan sebelum Pampers itu dikeluarkan, itu mengakibatkan kegagalan. Kenapa? Karena pas bolongnya itu yang pertama mungkin dari matanya, yang kedua dari mulutnya. Kelihatannya emang tidak etis. Karena apa? Ketika seorang bayi tidak ada matanya kan agak lucu juga. Jadi intinya ketika kalian mau mendesain sebuah produk, hindarilah kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan sebuah produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Ini harus kita pilih metode apa sih yang kita pilih. Apakah itu metodenya menggunakan 3 dimensi atau 2 dimensi, atau kita hanya menulis dalam pembuatan desain produk prototype hanya tulisan kayak di kertas, itu bisa dijadikan sebuah desain produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifik produk yang dibuat. Nah, standar produknya yang kita buat itu bagaimana? Kita perhitungkan dulu standarisasinya. Yang keempat, menentukan biaya untuk menentukan harga produk yang dibuat. Jangan sampai ketika kita membuat desain produk, dengan kita memproduksi desainnya, itu jangan sampai produk yang nanti ataupun kemasan yang nanti kita buat itu lebih mahal daripada barang yang ada di dalamnya. Itu yang tidak boleh. Jadi kalian buat sebagus mungkin, tapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Gitu ya. Selanjutnya ada menghitung kelayakan produk. Dalam menghitung kelayakan produk, apakah sudah menentukan persyaratan, masih diperbaiki atau sudah? Nah, kita kaji ulang. Dikaji ulang, kita selidiki apakah kita analisa kelayakan produknya ini sudah bisa dipasarkan atau belum. Kalau memang belum, kita kaji lagi atau kita lihat persyaratannya yang harus diperbaiki. Nah, itu yang disebut dengan mengetahui kelayakan produk. Itu maksud dari desain produk. Lanjut. Tujuan desain produk yang pertama sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Contoh gini, kita tahu itu yang namanya Golono Crispy itu adalah salah satu makanan khas yang ada di daerah kita. Tapi ketika sebuah identitas ataupun si makanan tersebut hanya dalam identitas saja, tidak kita kemas dalam bentuk suatu desain produknya, maka tujuan dari desainnya itu tidak akan masuk ketika kita hanya dalam di dalam pembuatan produk itu jadi tidak maksimal lah. Jadi hanya dalam bentuk kresek atau plastik yang dibungkus terus dijual produknya. Tapi coba kalau kita bertujuan untuk mendesain produk, itu identitas ataupun merek dari suatu produk itu jelas. Oh, ini namanya Golono Crispy, buatannya dari Luragung Lande atau dari mana. Itu tujuan dari desain produk, gitu ya. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, ini jadi ketika si produk itu hanya dikemas dalam bentuk plastik, ketika kita kemas dalam bentuk yang intinya yang berbeda lah,
Ya, ketika si kemasan itu hanya dalam bentuk plastik dengan kemasan yang mempunyai nilai jual yang tinggi, produk itu akan berbeda. Jadi desainnya yang bagus, konsepnya yang betul, dan juga intinya pengemasan yang menarik lah, itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Contoh tadi kan Golono Crispy itu kalau di daerah Luragung itu makanan bahan dasarnya kan dari eh, ini produk yang dihasilkan dari untuk pembuatan tahu. Jadi dari hasil pembuatan tahu itu kan ada yang namanya ampas tahu kalau di sini. Itu ketika kita kemas dalam produk yang memang kemasannya dengan desain yang bagus, itu kan sebuah nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya dalam bentuk plastik, gitu ya. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya, kita gali lah atau kita kuasai beberapa eh, produk yang memang sekarang lagi ngetren itu apa, ataupun beberapa produk yang memang sekarang lagi booming itu seperti apa. Pokoknya kita kita kait-kaitkan dengan uh, yang sekarang lagi ngetren. Yang keempat, untuk membuat produk dengan biaya yang seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya tanpa mengurangi nilai jual. Jadi yang tadi saya sudah bahas, tujuan dari desain produk ini intinya kalian buatlah desain produk yang seminimal mungkin tanpa mengurangi nilai jual. Jadi jangan sampai harga produknya 1.000 tapi desain produk atau kemasannya lebih dari 1.000, itu yang tidak masuk logika. Ya, itu tujuan dari pembuatan desain produk. Nah, fungsi dari desain produk sendiri tadi juga sudah dibahas sebagai identitas dari produk itu sendiri, sebagai pelindung produk. Jadi kalau air mungkin pelindungnya menggunakan plastik, jangan sampai air dikemasnya dalam bentuk kertas, itu sama saja dengan bohong. Yang ketiga ada penambahan nilai jual produk. Nah, ini berikut tahapan pembuatan prototipe. Yang pertama, kalian definisikan produknya. Nah, produk apa yang akan kita jual? Kebutuhan. Yang kedua ada model. Model kita harus mempresentasikan secara keseluruhan, dibuat skala untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk. Yang ketiga ada prototipe. Nah, yang ketiga dari pembuatan prototipe ini uh, seperti halnya menggunakan namun mengalami perubahan. Yang keempat ada prototipe produksi. Nah, ini juga sama. Ya. Ya, prototipe produksi ini bentuknya yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan metode dibangun sebuah skala sesungguhnya. Jadi menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Jadi kita uh, prototipe produksi ini sudah masuk ke dalam penghasilan produknya. Yang kelima ada kualifikasi production item. Ini dibuat dalam skala penuh berfungsi sebagai secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dengan jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk uji coba kepada umumnya. Nah, yang keenam ada model. Ini merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Ini yang dimaksud dengan tahapan prototipe yang keenam. Selanjutnya klasifikasi prototipe. Klasifikasi prototipe ini yang pertama ada prototipe yang berbentuk fisik. Ini merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk yang diamati oleh tim pengembang. Jadi dalam suatu benda ini pengujiannya bentuknya hampir persis dengan yang aslinya. Itu yang klasifikasi prototipe yang pertama, bentuknya fisik. Yang kedua, bentuknya analitik. Nah, kalau bentuknya analitik, di sini merupakan prototipe yang menampilkan produk tidak nyata. Biasanya matematik atau caranya, aspek yang menarik adalah produk analisis daripada yang dibuat. Jadi, contoh ini ada bangku. Si bangku ini ketika dibuatkan dengan senderan yang satu, dengan senderan yang dua, ataupun di bawahnya ada yang menggunakan busa ataupun yang lainnya, itu pasti akan berbeda dari kenyamanannya. Maka dari pembuatan prototipe analitik ini
perlu kalian ketahui, biasanya ini akan mengetahui analisa yang sedang dipelajari. Apakah nyaman yang biasa atau nyaman yang pakai busa atau gimana? Nanti bisa diketahui. Itu dari segi klasifikasi prototipenya ada dua. Yang pertama fisik dan yang kedua analitik. Yang selanjutnya ada kemasan produk. Ini kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk itu dapat dipasarkan. Kemasan ini digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Jadi, dari kemasan produk ini perlu kalian ketahui, ini merupakan desain kreatif dari berbagai macam bentuk, struktur atau material warna dan juga yang lainnya. Nanti silahkan untuk tugasnya juga kalian di LKVD itu kalian membuat sebuah desain prototip sampai dengan pembuatan prototipnya, gitu ya. Selanjutnya, fungsi dari kemasan produk. Fungsinya untuk apa sih kita membuat kemasan produk ini? Nah, fungsi dari kemasan produk ini, kita akan mengetahui berkenaan dengan proteksi produk. Jadi perbedaan iklim, sarana transportasi, saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Jadi ketika kita menjualnya mungkin di musim penghujan ataupun di negara mana yang setiap harinya ada hujan, setiap harinya ada salju atau apa, ini yang disebut dengan fungsi kemasan produk. Jadi kemasan yang cocok untuk daerah-daerah yang seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua ada fungsi promosional. Ini menyangkut ke promosi. Perusahaan biasanya mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut dari warna, ukuran, dan juga penampilan. Biasanya penampilan yang biasa saja dengan penampilan yang lebih menarik dalam fungsi promosinya itu akan berbeda dari kemasannya. Itu ya. Yang ketiga ada pelindung produk untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Nah, dari pelindungan produk ini apa yang kita lindungi itu jenis produknya apa. Nanti kan bisa diketahui juga, berarti yang harus kita buat kemasannya seperti ini, gitu ya. Jadi harus diperkirakan. Yang keempat, memperkuat citra produk. Nah, memperkuat citra produk di sini, kemasan memberikan cara yang menarik untuk memperhatikan kepada suatu produk. Misalkan dalam sebuah pengemasan berbeda dengan pengemasan yang lain. Contoh ya kayak model-model sekarang kan botol itu ada banyak botol yang bisa kita lihat. Ada yang kayak le mineral dengan aqua itu kan bentuknya berbeda. Kenapa le mineral terlihat lebih besar dibandingkan dengan aqua padahal isinya sama. Nah, itu yang disebut dengan citra produk dalam kemasan untuk menarik atau menarik perhatian kepada sebuah produk, gitu ya. Ini fungsi kemasan produk, ini tujuan kemasan produk, sama saja tadi dengan materi yang atas. Ini menurut Lau dan Camber tahun 2007. Terus yang selanjutnya klarifikasi kemasan. Ini ada kemasan yang sekali pakai, yang kedua ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Jadi kemasan itu ingat, dalam kemasan sebuah produk itu ada kemasan yang memang hanya dipakai untuk satu kali. Itu ada, contohnya mungkin kayak minuman, kayak aqua gelas, itu tidak bisa kita pakai lagi kecuali mungkin sudah didaur ulang, itu bisa. Nah, kalau yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Nah, ini penggunaan kemasan secara berulang kali, tingkat kontaminasi sehingga kebersihannya harus diperhatikan. Kayak galon, itu kan kemasan yang dapat bisa kita gunakan berulang kali, tapi tetap untuk diperhatikan dari sterilisasi atau kebersihannya dan lain sebagainya. Jadi, klarifikasi kemasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemasan sekali pakai, dan yang kedua kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Ini sesuai dengan frekuensi kemasannya. Terus yang kedua, klarifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemasnya. Nah, kalau dari struktur sistem kemasnya,
ada kemasan yang berbentuk primer. Nah, ini kemasan yang langsung diwadahi atau dibungkus dengan bahan pangan. Contohnya mungkin kayak Dunkin Donut ataupun KFC, itu bisa dibungkus dengan langsung. Yang kedua ada kemasan sekunder. Ini kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok yang kemasan lain. Biasanya kayak ini saya contohkan di sini ada ciki, ini kemasan primer. Terus yang kedua ada sekunder. Jadi kemasan itu di dalamnya dilindungi lagi dengan pelindung ataupun kayak papan seperti ini. Terus ada yang ketiga ada kemasan tersier atau kuartener, yaitu kemasan untuk mengemas suatu kemasan primer, sekunder ataupun tersier. Jadi ketika kita mengemas suatu produk untuk bisa intinya keamanannya luar dalam, nah ini termasuk ke dalam tersier. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, dan juga ada yang tersier. Selanjutnya ada klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekuatan bahan. Yang pertama, kemasan fleksibel. Ini bahan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Yang kedua, kemasan kaku. Ini bahan kemas yang bersifat keras atau tidak tahan lenturan bila patah atau bila dibengkokkan. Yang ketiga, kemasan semi kaku. Ini semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat antara kemasan fleksibel dan juga kemasan kaku. Ya, selanjutnya ada klarifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan. Jadi berdasarkan sifat perlindungan terhadap kemasan, ini ada hermetis, ini tahan uap dan gas, yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara ataupun uap air. Yang kedua ada kemasan tahan cahaya, itu wadah yang sifatnya tidak bersifat transparan. Yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Ini kemasan yang untuk bahan yang memerlukan proses kemasan, prestusir, dan sterilisasi. Nah, ini berdasarkan sifat perlindungannya terbagi menjadi tiga. Ada kemasan dalam hermetis, ini tahan uap dan gas. Yang kedua ada kemasan tahan cahaya. Yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Nah, itu berdasarkan kemasan berdasarkan sifat perlindungannya. Yang selanjutnya ini klarifikasi kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Wadah yang siap pakai itu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Nah, wadah siap dipakai, dirakit, dilipat, ini yang kedua. Jadi berdasarkan tingkat kesiapannya, ya selanjutnya ada jenis-jenis kemasan produk. Ini jenis kemasan produk itu ada 6. Ada jenis kemasan kertas, ada gelas, ada logam, ada plastik, ada komposit, kertas dan plastik. Ini namanya komposit. Jadi dalam jenis kemasan produk ini kalian bisa ketahui jenisnya yang mau digunakan sebagai dalam bentuk apa. Ada edible packing, ini kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. Ada terus yang biodegradable packing, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Jadi ada beberapa jenis kemasan produk, memang di sini kalian harus pilih dulu mau yang mana nih yang akan kita pilih untuk membuat kemasan produk kita. Apakah dalam kertas, atau gelas, atau logam, plastik, atau komposit. Komposit itu antara kertas dan plastik, itu nyatu, biasanya untuk melindungi kayak makanan yang ada minyaknya atau apa, itu bisa digunakan. Terus ada edible packing, ini yang sifatnya ramah lingkungan, bisa dimakan langsung, dan ada biodegradable packing. Nah, ini yang kemasan ketika kita buang ke tanah pun, itu akan langsung secara langsung didaur ulang secara alami oleh mikroba ataupun di dalam tanah. Nah, ini jenis-jenis kemasan produk. Terus ada syarat kemasan produk. Mungkin pastilah tidak harus jangan yang beracun. Kalau yang beracun juga bahaya juga. Yang kedua, kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Harus cocok dengan bahan yang dikemas. Nah, bahan yang dikemasnya itu harus sesuai. Jadi jangan sampai menyimpan air di dalam kertas ataupun menyimpan air tapi kemasannya kertas, itu yang tidak boleh.
Yang ketiga, yang keempat, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih, maka bahan kemasan akan merugikan. Terus yang selanjutnya, sanitasi dan syarat kesehatan terjamin. Yang kelima, ada di samping bahan kemasan tidak beracun, produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba. Itu juga perlu diperhatikan. Yang selanjutnya ada dapat mencegah pemalsuan. Ini berhubungan dengan haki juga, karena ketika kita membuat produk punya orang lain sama persis, kita buat itu melanggar juga terhadap hak kekayaan intelektual. Yang selanjutnya ada kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit untuk dipalsukan dan bila terjadi pemalsuan akan mudah dikenali. Nah ini. Yang kemudian ada kemudahan membuka dan menutup. Nah pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Jadi jangan sampai membukanya itu susah dan juga menutupnya susah. Jadi bagaimana caranya user friendly. User friendly itu konsumen itu benar-benar sudah menjiwai terhadap kemasan yang kita buat. Jadi jangan sampai dia sulit bukanya mau seperti apa, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ada kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Itu terakhir kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. Ini ya. Terus kemudahan membangun kemasan bekas. Pada umumnya kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Jadi kalau bisa kemasan itu emang sekiranya bisa didaur ulang, dimanfaatkan untuk beberapa hal ya. Kalau modelan air juga emang sulit juga ketika kita mengemas air berbentuk apapun, minuman atau apalah, di dalam kertas itu kan tidak mungkin juga. Tapi bagaimana caranya ketika kita membangun sebuah kemasan itu bisa memudahkan si kemasan itu menjadi intinya ramah lingkungan lah, gimana caranya. Ukuran, bentuk, dan berat ini berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. Jadi itu juga harus diperhatikan. Terus kemasan harus memiliki penampilan yang menarik, estetika. Nah ini. Syarat khusus merancang kemasan produk. Label harus mudah dimengerti, terdapat informasi yang relevan. Ini sudah dijelaskan. Ini hal yang wajib tercantum dalam sebuah label. Nah, ketika kita membuat sebuah kemasan, yang wajib kita tampilkan di dalam kemasan kita ada brand atau logo nama dagang. Yang kedua ada nama produk. Produknya apa nih? Yang ketiga jenis produk atau logo halal kalau makanan. Pasti produk makanan pasti harus menggunakan logonya. Ada berat neto. Neto itu berat bersih. Ada PRT, perizinan, ada penjelasan produk, ada expire date. Jangan sampai makanan bertahan sampai dengan puluhan tahun, itu kan nggak mungkin juga. Ada barcode, barcode di sini ada scan barcode, ada komposisi, ada kandungan gizi, alamat, dan keterangan produsen. Ini yang wajib kita lakukan untuk packing atau pengemasan. Nah ini ada video referensinya. Nanti kalian bisa simak di channel YouTube dengan channel punya Bapak. Silakan nanti kalian pelajari materi-materi ini dan nanti kalian bisa melihat ulang kalau memang ada beberapa materi yang belum kalian pahami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi produk kreatif dan kewirausahaan tentang prototipe ataupun tentang desain prototipe ini. Itu ya, itu saja dari saya. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.